Shalom, Jemaat GSKI, Betani, dimanapun Anda ada dan berada. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat Mengatasi Godaan. Saudara-saudara, berbicara tentang godaan, di dalam hidup ini kita bisa menghadapi bermacam-macam godaan. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi godaan yang datang dalam kehidupannya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kita semua. Mengapa Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian termasuk Adam di dalamnya? Sebetulnya Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena pilihan dan keputusannya sendiri. Ingat baik-baik, iblis itu kerjanya hanya sebatas menggoda seseorang. Kemudian kalau orang itu jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam perbuatan dosa, itu karena pilihan dan keputusannya sendiri. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, iblis mengatakan kepada Hawa, "Hawa, kamu lihat, itu ada buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu memakannya, kamu akan berubah seperti Allah." Dan ketika Hawa mendengarkan perkataan iblis, dia tergoda. Dan kemudian Hawa melangkahkan kakinya dan mengambil buah itu, memetiknya dan kemudian memakannya. Jadi tidak dikatakan bahwa iblis yang mengambil buah itu kemudian memasukkan ke dalam mulut Hawa. Jadi iblis hanya sebatas menggoda. Kemudian kalau Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena pilihan dan keputusannya sendiri. Misalnya ada teman kita yang jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin katakanlah anak kita yang jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin suami atau istri. Kita nggak boleh menyalahkan yang mengajak. Oh, gara-gara diajak oleh si dia, misalnya dugem ke perbuatan yang tidak benar. Itu sebetulnya bukan salah yang ngajak, tetapi salah yang diajak. Kalau seandainya dia diajak, dia tidak mau, selesai. Berarti dia harusnya bisa menolak godaan tersebut. Itu sebabnya saya ulang, orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan dosa itu karena pilihan dan keputusannya sendiri. Bagaimana dengan Yusuf ketika berada di rumah Potifar? Sama, Yusuf juga digoda oleh istri Potifar. Tetapi dia lebih memilih untuk lari meninggalkan istri Potifar. Dan dia sudah mengambil keputusan yang tepat, lari meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya dia lolos dari perbuatan dosa. Coba misalnya Yusuf lari di tempat misalnya. Mencoba-coba, pasti dia jatuh ke dalam dosa. Jadi hari ini kita harus berhati-hati. Bahwa kita jatuh ke dalam dosa itu karena pilihan dan keputusan kita sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan ada 3 macam godaan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Secara sederhana, ada 3 macam godaan. Yang pertama yaitu keinginan daging. Jelas ini berbicara tentang hawa nafsu. Termasuk, hawa nafsu secara seksual. Godaan seksual ini begitu kuat. Sebagai bukti ada banyak orang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, dosa dalam dosa perzinahan, karena tidak tahan, tidak kuat menghadapi godaan seksual. Juga mungkin godaan soal makanan, ya termasuk itu keinginan daging. Termasuk saya pada waktu itu tidak tahan dengan godaan makanan, akhirnya semua saya habiskan, saya sikat. Saya nggak pernah mikir sampai suatu hari, akhirnya saya harus diring jantung. Bahkan sudah diring yang kedua kali. Saya nggak pernah mikir. Tapi akhirnya jantung saya tersumbat dan harus diring sebanyak 2 ring. Yang kedua yaitu godaan keinginan mata, kata Alkitab. Berapa banyak keinginan mata menjatuhkan kita. Contoh misalnya, banyak orang melihat video porno, akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Perhatikan orang-orang tertentu, anak-anak yang ditangkap
karena memperkosa dan sebagainya. Begitu diinterogasi oleh polisi, mereka mengatakan karena suka melihat video porno dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Yesus pun pernah dicobai, diperlihatkan tentang dunia ini. Kalau menyembah iblis akan diberikan semuanya. Jadi digoda lewat keinginan mata. Dan yang terakhir yaitu tentang godaan keangkuhan hidup. Sekali lagi, keangkuhan hidup berbicara soal kesombongan. Saudara-saudara, untuk menjadi sombong tidak perlu belajar. Tapi untuk menjadi rendah hati, kita perlu belajar. Tidak jarang kita ini bisa begitu mudah untuk menjadi seorang yang sombong, seorang yang tinggi hati, bahkan kita bisa merasa lebih daripada yang lain. Hati-hati, orang yang sombong dibenci oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.